Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 chapter 21 pusaran kedua. Secara umum, dantian atas terutama memadatkan kekuatan spiritual, dan ketika kekuatan jiwa dikultivasikan ke tingkat tertentu, kekuatan jiwa yang kuat di dantian bawah akan menghasilkan inti jiwa, dan inti jiwa kedua dapat dibentuk. Pada saat itu, ia akan dapat memiliki kekuatan tertentu. Ini pada dasarnya adalah judul Douluo, atau bahkan tanda dari Super Douluo. Dengan kekuatan Dai Ying saat ini, dia masih jauh dari judul Douluo, tetapi dia tiba-tiba teringat konsep dantian tengah, dan pada saat ini, dia tiba-tiba punya ide, karena energi kehidupan dan kekuatan gelombangnya sendiri tidak cocok, lalu apakah mungkin untuk membiarkan energi kehidupan tidak pergi ke dantian bawah, tetapi ke dantian tengah? Tentu saja, ini pasti akan mengubah rute kultivasi Seng Seng Jue, tetapi jika itu bisa berhasil, setidaknya vitalitas Seng Seng Jue di tengah dantian dan jiwa di dantian bawah kekuatan tidak akan lagi berkonflik. Tidak apa-apa untuk menyesuaikan hubungan di antara mereka secara perlahan di masa depan. Lagi pula, kedua latihan itu masih memiliki kesamaan. Dalam 7 hari terakhir, Dai Ying dengan hati-hati merasa bahwa metode kultivasi Suantian Gong dan Seng Seng Jue sebenarnya tumpang tindih sekitar 60% dari rute. Suantian Gong juga memiliki karakteristik tertentu dari kehidupan tanpa akhir, dan itu juga akan meningkatkan vitalitas, tetapi tidak semurni vitalitas yang dibawa oleh Seng Seng Jue. Kekuatan hidup yang dihasilkan oleh Seng Seng Jue diubah menjadi energi, meskipun itu bukan kekuatan jiwa, ia juga memiliki karakteristik yang serupa. Jika ada cukup waktu, dia percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk menggabungkan dua latihan ini menjadi satu. Hanya saja efek kultivasi setelah fusi lebih baik atau lebih buruk, itu tergantung bagaimana proses fusi. Tugas yang diberikan guru kepadanya adalah mempraktikkan teknik kelahiran dalam waktu 49 hari dan meletakkan fondasinya. Waktu ini terlalu singkat, dan fusi pasti tidak mungkin, tetapi jika kamu dapat membiarkan Seng Seng Jue berlatih secara mandiri terlebih dahulu, itu harus dianggap berhasil. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, lakukan saja ketika mereka memikirkannya. Mengambil keuntungan dari kesempatan Ahdai untuk membimbingnya, Dai Ying dengan cepat mengarahkan vitalitas yang dihasilkan oleh Seng Seng Jue ke dadanya. Sebenarnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dantian tengah harus digunakan untuk kultivasi, tetapi dia hanya tahu lokasi secara umum. Pada saat ini, manfaat tak berujung dari Seng Seng Jue dimanifestasikan. Seng Seng Jue sendiri adalah latihan yang relatif ringan dan sedang, terutama untuk peningkatan dan stimulasi vitalitas, efeknya sangat jelas. Segera, Dai Ying merasakan perasaan hangat di dadanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memandu kekuatan hidup di anggota badan dan tulangnya untuk menyatu ke dadanya. Pada saat ini, Ahdai merasa bahwa dia tidak lagi berisiko melarikan diri, dan dia telah mengakhiri konseling. Segera setelah bimbingan Ahdai berhenti, dua energi di tubuh Dai Ying segera bertindak secara independen lagi, ini adalah insting. Suantian Gong bekerja secara alami, dan Seng Seng Jue juga bekerja di bawah kendalinya yang disengaja. Kekuatan jiwa mulai mengalir keluar, dan meskipun dadanya hangat, vitalitas di tempat lain sudah mulai terjerat dengan kekuatan jiwa lagi. Dalam waktu sesingkat itu, hanya 2% dari vitalitasnya yang dikendalikan olehnya untuk berkonsentrasi pada dadanya. Alih-alih mencoba untuk secara paksa menggabungkan dua energi setelah aura di tubuhnya diluruskan seperti sebelumnya, kali ini, Dai Ying lebih memfokuskan kesadarannya pada sedikit kekuatan hidup yang dipadatkan olehnya di dadanya. Dia memusatkan kekuatan kehidupan ini di sana, sehingga mereka tidak akan dibawa ke meridian tubuh lainnya oleh energi lain, sehingga kekuatan kehidupan ini juga akan berputar. Huo Yuhao pernah mengatakan kepadanya bahwa, setelah berkultivasi hingga membentuk pusaran kekuatan roh di dalam tubuh, jika ada beberapa pusaran kekuatan roh di dalam tubuh, maka arah di mana dua pusaran kekuatan roh yang berdekatan akan berputar. Sebaliknya, karena hanya dengan cara ini mereka dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, saat ini, ia mengontrol rotasi gaya hidup fase dalam arah berlawanan arah jarum jam. Sedikit demi sedikit. Selain itu, kekuatan spiritualnya tidak terlalu kuat sekarang, dan dia masih terpengaruh oleh situasi kompleks di tubuhnya, tetapi vitalitas itu sendiri yang baru saja dikumpulkan juga sangat kecil, dan tidak mudah dikendalikan. Kelompok kecil akan segera mengikutinya. Pikiran berputar.
Hal yang menakjubkan adalah ketika dia melonggarkan kontrol, vitalitas kelompok kecil ini tidak bubar, tetapi kecepatan rotasi melambat. Dia tahu bahwa jika kecepatan rotasi kekuatan hidup ini melambat sampai batas tertentu, itu masih akan bubar, tetapi cukup baik untuk mempertahankannya sementara. Pada saat ini, dua energi dalam tubuh mulai bercampur lagi, dan meskipun tidak saling eksklusif, mereka tidak bergabung satu sama lain dan mulai menjadi kacau. Kali ini, Dai Ying benar-benar mengubah pendekatannya. Dia hanya dengan hati-hati mengekstrak kekuatan hidup dari dua energi campuran, dan kemudian bergabung dengan pusaran kehidupan di dadanya. Sambil menggabungkan jejak vitalitas, dia juga akan mendorong vitalitas untuk berputar lagi untuk menjaga keseimbangan. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin untuk secara langsung memisahkan kedua energi, tetapi tidak terlalu sulit untuk mengekstrak sedikit vitalitas. Dia tidak dengan sengaja membimbing mereka untuk bergabung, dan kedua energi ini, yang sifatnya relatif ringan, secara alami tidak akan menghasilkan perubahan drastis. Untuk beberapa saat, proses kultivasi menjadi stabil, meskipun kecepatannya tidak cepat, Dai Ying samar-samar merasa telah menemukan jalan. Waktu berlalu dan Dai Ying tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Ketika 7 hari lagi berlalu, Dai juga merasakan perubahannya. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali mulai berlatih Seng Seng Jue, napasnya benar-benar stabil. Napas yang stabil memberi orang perasaan yang sangat nyaman, dan napas kehidupan jelas menjadi lebih kaya, dan bahkan kulitnya menjadi semakin sejernih kristal. Dai diam-diam merasakan perubahan di tubuh internalnya, dan langsung terkejut. Dia menemukan bahwa lebih dari setengah kekuatan hidup Dai Ying telah terkumpul di dadanya. Dia tidak mencoba menggabungkannya dengan kekuatan jiwa Suan Tian Gong di perut bagian bawah dan tiannya. Sekarang pusaran kehidupan ini telah dapat berputar sendiri, dan menarik energi kehidupan yang diserap dalam tubuh dari Danau Dewa Laut ke dalam pusaran. Pusaran yang terbentuk oleh kedua jenis energi tersebut berjalan sendiri-sendiri, dengan perbedaan yang jelas. Jelas, 60% dari rute yang berjalan tumpang tindih, tetapi karena tujuan akhir berbeda, ada perasaan tidak saling mengganggu. Meskipun ini bukan integrasi dari dua latihan dalam arti sebenarnya, Dai terkejut bahwa Dai Ying mampu melakukan ini pada usia yang begitu muda. Dalam rencana awalnya, dia hanya berharap anak itu bisa bertahan dengan kemauannya sendiri. Selama dia memiliki kemauan yang cukup, dia akan dibimbing oleh kultivasinya sendiri di masa depan. Tanpa diduga, pemahaman Dai Ying sangat tinggi, dan dia telah menemukan cara seperti itu. Dan jalan seperti itu berbeda dari rencana awal Dai, tetapi tampaknya sangat memungkinkan. Dia benar-benar layak menjadi putri Raja Dewa. Dai tidak kembali ke kamar untuk beristirahat, dia hanya duduk diam di tepi Danau Dewa Laut dan mengamati situasi Dai Ying. Meskipun Dai Ying telah menemukan jalan yang benar, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Bagian yang paling sulit adalah ketika kedua energi mencapai keseimbangan bagaimana mencapai arti sebenarnya. Komunikasi dan transformasi timbal balik, sehingga kedua energi bergabung menjadi satu, membentuk dantian ganda sejati. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak mungkin kekuatan spiritualnya mencapai tingkat itu. Pada saat itu, seseorang harus membimbingnya. Anak ini tidak hanya ketekunan, tetapi juga cerdas. Dai telah jatuh cinta dengan murid kecilnya. Solen 4.5 Chapter 22 Seni Dewa Gila, Seni Iblis. Rasa sakit yang hebat menyapu seluruh tubuh, dan Yi Chen hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya tampaknya telah terkoyak. Kekuatan penghancur mengalir deras, seolah-olah merobek setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Apa yang membuatnya lebih tidak dapat diterima adalah bahwa kekuatan jiwa yang dia kembangkan di Sin Sin Beimang, menurut cara sekte tubuh, telah sepenuhnya hilang oleh telapak tangan Lei Xiang. Tanpa kekuatan penghancur yang dipandu oleh kekuatan jiwanya, itu seperti gunung berapi yang meletus yang akan melahapnya sepenuhnya. Karena kekhasan garis keturunannya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, orang tuanya memutuskan untuk membiarkan dia mengikuti rute sekte tubuh, dan dia berlatih sesuai dengan cara sekte tubuh tanpa membocorkan tubuh emas. Hanya dengan melatih fisiknya secara ekstrim dia bisa menahan kekuatan destruktif ini dan tidak mati di usia muda. Yi Chen memiliki ibu yang tegas dan ayah yang penyayang. Ia tumbuh di bawah bimbingan ketat ibunya sejak kecil. Ia mewarisi kata ayahnya dan sangat penurut. Oleh karena itu, meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan di sepanjang jalan, dia akhirnya berhasil mengolah tubuh emas sempurna dari sekte tubuh ke dunia manusia. Hanya dia sendiri yang tahu betapa sulitnya berkultivasi ke tahap ini.
Namun, 7 atau 8 tahun latihan keras yang telah dia lakukan ditampar berkeping-keping oleh guru yang baru dia temui. Ini benar-benar hancur. Rasa sakit di hatinya bahkan melebihi rasa sakit di tubuhnya, dan air mata keluar sekaligus. "Kenapa kamu menangis?" Seorang pria harus jantan, dengan darah tapi tanpa air mata. "Ini pertama kalinya aku melihatmu menangis, dan semoga ini yang terakhir kalinya." Suara rendah Lei Xiang terdengar. Kemudian Yi Chen merasa bahwa guru itu menamparkan dirinya sendiri di tubuhnya. Aneh untuk mengatakan bahwa kekuatan penghancurnya yang kejam menjadi jauh lebih jinak setelah dia menamparkan telapak tangannya, dan semuanya mengembun ke dadanya, perlahan mengembun menjadi satu kelompok dan tidak lagi mendatangkan malapetaka. Di bawah tamparan konstan telapak tangan Lei Xiang, tubuh Yi Chen mulai memerah secara bertahap, dan segera menjadi seperti udang rebus, dan seluruh tubuh memerah. Perasaan berapi-api itu membuatnya merasa seolah-olah telah memasuki oven, membuatnya seolah-olah telah melupakan rasa sakit di hatinya. Lambat laun, kesadaran Yi Chen mulai sedikit kacau, dan tubuhnya tampak mendingin. Kali ini dia akhirnya merasa sedikit lebih rileks, seolah-olah seluruh tubuhnya akan rileks. Suhu secara bertahap mulai menurun, dan kehangatan secara bertahap menjadi dingin, dan itu masih sangat nyaman. Namun, ketika kesejukan berangsur-angsur berubah menjadi dingin, dia menggigil, dan ketika dia bangun lagi, dia menggigil kedinginan. Sangat dingin. Pada saat ini, tubuhnya telah berubah menjadi hitam dan ungu, dan aura dingin menempel di setiap bagian tubuhnya, menyebabkan dia gemetar hebat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa hawa dingin di tubuhnya bergerak ke satu arah, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan dengan keras. Akhirnya, hawa dingin yang ekstrim membuat seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia jatuh ke dalam kekacauan lagi. Lei Xiang kemudian perlahan berhenti. Dalam keadaan mengantuk, Ariel seperti mendengar apa yang dikatakan guru kepadanya. "Hari ini, aku akan meneruskan kegilaanmu. Bagian paling kuat dari kekuatan penghancur garis keturunanmu adalah ledakannya. Arah yang dicari orang tuamu sebelumnya tidak bisa dikatakan salah. Mereka hanya ingin memperkuat fisikmu dan biarkan tubuhmu dapat menahan kekuatan penghancur ini, dan dengan enggan mengubah kekuatan penghancur menjadi kekuatanmu sendiri, tetapi melakukan itu membuang garis keturunanmu yang mungkin bersifat spiritual. Kekuatan buruk, maka, tidak hanya tubuh harus mampu menahannya, tetapi juga dapat benar-benar menggunakan kekuatan sabuk yang kuat dalam penggunaannya. Ketika kamu memiliki daya ledak yang sangat kuat, setelah kehancuran diluncurkan, itu pasti merupakan kemenangan sekali pakai. Hanya mengolah seni dewa gilaku, dengan sifat destruktif dari garis keturunanmu, sangat mungkin tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya, dan menambahkan bahan bakar ke api akan membuatmu menghadapi bahaya meledak dan sekarat. Oleh karena itu, aku juga mengkhususkan diri dalam seni sihir surgawimu dengan setan surgawi. Dinginnya taktik akan menetralkan kecemasan kekerasan dari taktik dewa gila, dan memelihara garis keturunan destruktifmu. Di masa depan, ketika kedua latihan terintegrasi, itu akan menjadi momennya. Ketika kamu dapat meledakkan kekuatan penghancur terkuat, dan itu juga saat ketika kamu mewarisi mantelku. Ketika kamu bangun, kamu perlu berlatih sesuai dengan dua latihan yang telah aku ajarkan kepadamu, dari langit untuk membangun jembatan di alam dewa, dan di malam hari untuk berlatih trik sulap. Berdasarkan darah penghancuranmu, ditambah darahku untukmu, butuh 19 hari untuk menjadi sukses kecil. Aku akan memeriksa lagi pada waktu itu dan meneruskan metode kebangkitanmu yang sebenarnya. Setelah kesadaran Yi Chen sepenuhnya menerima kata-kata ini, dia akhirnya terdiam, dan dia pingsan dalam keadaan koma. "Ah!" Meng Hanbai terus berteriak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tidak hanya jiwa bela dirinya yang dihapus, tetapi jiwanya, yang sudah bisa dia gunakan dengan mudah, juga dilucuti. Dalam keterkejutan tubuhnya, anggota badan dan tulangnya sepertinya telah dibongkar. Dalam persepsinya, Guru Zhou yang tidak dapat diandalkan sedang menyiksa dirinya sendiri. Pada saat ini, seluruh tubuh Meng Hanbai telah menjadi berwarna-warni, ditutupi dengan jus berbagai herbal, dan pakaian di tubuhnya telah lama menghilang. Masih ada beberapa kelopak bunga krisan yang tersisa di sudut mulutnya, yang tampaknya telah dimasukkan ke dalam mulutnya sebelumnya. Namun, tubuhnya kaku dan berkedut terus-menerus, menunjukkan bahwa dia pasti tidak nyaman saat ini. Zhou Weiqing berdiri di sampingnya, melihat ke kiri dan ke kanan, mengangguk agak puas, dan berkata, "Tidak apa-apa, daya tahan ini tidak buruk, setelah mengalami transformasi tubuh yang merangsang, tidak ada biaya untuk kemauan spiritual." Pada usia yang begitu muda,
kehendaknya begitu kuat, jauh lebih kuat daripada ketika aku masih muda, sepertinya itu tidak akan terjadi di masa depan sebuah jantung. Nah, itu bisa dibudidayakan sebagai menantu. Kembali untuk memiliki seorang putri. Zhou Weiqing berpikir jernih, dan kekuatan berbagai elemen secara alami lahir di sekitar tubuhnya. Kekuatan Yuan Shu pertama menamparkan Meng Hanbei perlahan dan mantap, dan kemudian diam-diam bergabung ke dalam tubuhnya. Warna-warna cantik di tubuh Meng Hanbei lebih banyak dari unsur-unsur ini. Energi spiritual surga dan bumi di sini sangat kaya, dan semuanya adalah harta surga dan bumi. Meng Hanbei bahkan tidak tahu bahwa dia telah menggunakan beberapa jenis harta surga dan bumi, dan harta surga dan bumi ini disempurnakan oleh Zhou Weiqing, sehingga mereka tidak akan terlalu sombong. Seperti yang Meng Hanbei rasakan sendiri, saat ini perubahannya adalah untuk istirahat dan berdiri. Apa yang dilihat Zhou Weiqing bukanlah bakat Meng Hanbei, tetapi ketenangan, kebijaksanaan, dan kedewasaannya. Di antara begitu banyak siswa, dia adalah pemain terbaik dalam hal ini. Dia sendiri memiliki kemampuan untuk memenangkan tempat pertama, tetapi dia hanya mengambil lebih dari 30, untuk mendapatkan lebih banyak energi kehidupan dari Danau Dewa Laut. Temperamen pragmatis ini masih sangat jarang terjadi pada anak yang baru menginjak usia remaja. Rendah hati bukanlah situasi normal yang seharusnya terjadi pada remaja. Target awal Zhou Weiqing adalah Yi Chen, karena dia juga merasa bahwa kekuatan penghancur Yi Chen sangat cocok dengan warisan Herculesnya, dan dia sendiri yang mengambil jalur eksplosif. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkan Dewa Gila Lei Xiang, dan pada akhirnya dia hanya bisa dengan enggan melepaskan cintanya dan dirampok oleh Lei Xiang. Mengambil langkah selanjutnya, Meng Hanbei adalah pilihan terbaik menurut pendapatnya. Benar saja, Meng Hanbei tidak mengecewakannya, dan anak itu sepenuhnya mengalami serangkaian transformasi ini. Rasa sakit yang disebabkan oleh kelahiran kembali yang dipaksakan ini dapat dibayangkan, tetapi dia tidak mengalami koma selama seluruh proses, tetapi benar-benar bertahan, yang benar-benar terpuji. Solen 4.5 Chapter 23 Manik-manik tubuh beku. Zhou Weiqing mempraktekkan teknik khusus bentuk kondensasi manik-manik tubuh dan menggosok manik-manik pikiran. Halaman dapat diubah menjadi baju besi. Tapi yang dia gunakan di Meng Hanbei sekarang bukanlah model ini. Zhou Weiqing mencapai tingkat Raja Dewa sekarang, dan ini hanya bisa dicapai dengan bantuan banyak Raja Dewa, terutama Dewa Laut Tang San. Dia tahu bahwa dengan bakatnya, ini pada dasarnya adalah akhir, dan sulit untuk melangkah lebih jauh, karena ketika dia pertama kali berkultivasi, pilihan kedua metode ini salah. Alasan kesalahannya adalah sulitnya untuk benar-benar mengintegrasikan bentuk padat manik-manik tubuh dan makna gosokan manik-manik. Ini berbeda dari perpaduan dari kegilaan Dewa Gila dan taktik iblis, dan Dewa Kematian Ahdai juga merupakan perpaduan dari taktik kehidupan dan taktik kata sembilan gelap, yang telah mencapai kekuatan yang sangat kuat. Raja Dewa Cahaya Zhang Gongwei, yang hampir mengembangkan dirinya menjadi Raja Dewa atribut cahaya murni seperti bintang, sangat kuat. Garis keturunan yang sebenarnya kuat, dan itu adalah Dewa Naga. Seperti Hercules Zhou Weiqing dan Kaisar Qin Ye Yinzu, mereka masih lebih lemah, karena mereka memiliki beberapa masalah dengan keterampilan mereka sendiri. Di antara mereka, Zhou Weiqing adalah yang terlemah. Karena itu, karena dia di sini untuk mengajar, tentu saja dia berharap siswa yang diajar dapat menghindari masalah yang pernah mereka hadapi. Namun sebenarnya, dia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Bereksperimen dari awal dengan Dream Sideburn memiliki banyak toleransi kesalahan. Bahkan jika ada yang tidak beres, Zhou Weiqing akan dapat dengan cepat memperbaikinya. Dan Meng Hanbei berhasil, maka Zhou Weiqing bahkan dapat meningkatkan dirinya di jalan Meng Hanbei, sehingga ia akan memiliki peluang lebih lanjut. Siapa yang bisa menjadi Raja Dewa, siapa yang bukan eksistensi dengan kebijaksanaan agung? Zhou Weiqing tidak terkecuali. Nak, aku tahu kamu terjaga sekarang. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara memadatkan manik-manik tubuhmu. Ada total 12 manik-manik tubuh, dan setiap manik-manik tubuh akan memberimu berbagai kekuatan. Kekuatan bisa diubah menjadi senjata atau baju besimu, dan setiap manik tubuh dapat sangat meningkatkan kekuatan fisikmu. Aku menghapus semangat bela dirimu, tetapi pada saat yang sama, aku akan membuatmu terlahir kembali dan menggunakan bahan-bahan alami. Harta bumi menutupi kekurangan bawaanmu. Kamu sekarang dapat mulai berlatih sesuai dengan metode kondensasi manik-manik tubuhku.
Dalam 49 hari, kamu harus memadatkan manik-manik tubuh pertama sebelum kamu benar-benar dapat menjadi murid pendiri Departemen Mekanik kami. Jika tidak, kamu dapat kembali dan berlatih kembali dengan seni bela diri aslimu. Fisik yang telah aku tingkatkan untukmu sudah cukup bagimu untuk berkultivasi kembali ke level awalmu dalam waktu singkat, dan memiliki potensi yang lebih besar. Kamu mengerti? Meng Hanbei mendengarkan suara Zhou Weiqing dan merasakan sakit yang parah di tubuhnya. Pada saat ini, spiritualitasnya berangsur-angsur stabil. Tidak peduli apa, orang di depanku ini juga adalah kepala Departemen Akademi Shrek. Meskipun tidak terasa begitu bisa diandalkan, kata-katanya masih harus kredibel. Jadi, dia dengan enggan mengedipkan mata pada Zhou Weiqing. Zhou Weiqing terkikik, "Oke, mari kita mulai, manik-manik tubuh akan terbentuk." Segera, ia mulai mengajarkan metode kondensasi manik-manik tubuh putih polimimpi. Alasan mengapa dia menamai departemennya sebagai Departemen Mekanik adalah karena dia berencana untuk melepaskan kesan niat manik-manik terlebih dahulu, dan hanya mengajarkan metode memadatkan manik-manik tubuh, untuk menumbuhkan kekuatan absolut. Dia selalu percaya bahwa kekuatannya belum mencapai batasnya, jadi dengan kebenciannya, baju sirah tanpa cincin tidak bisa menjadi artefak super nyata, yang juga merupakan hambatan terbesar bagi tingkat lanjutnya. Secara relatif, gosokan Yizu akan lebih mudah untuk dipraktikkan, tetapi gosokan itu datang dengan keterampilan atribut yang berbeda. Faktanya, kontrol elemen tidak sempurna. Belum lagi dibandingkan dengan kekuatan tipe cahaya satu pikiran dari Gong Wei, bahkan jika dibandingkan dengan atribut apapun yang dikendalikan oleh Dewa Naga masih ada celah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia telah lama mengetahui bahwa bentuk tubuh manik yang dipadatkan lebih besar dari posisi bebas gosok Yizu. Dan jika bukan karena gesekan Yizu yang mengalihkan energinya, mungkin dia benar-benar dapat memperbaiki kumpulan kebencian tanpa cincin ke tingkat artefak super. Tapi sekarang, dia tidak berani melepaskan gosokan mutiara niatnya dengan mudah, jika tidak, dia akan segera jatuh dari ranah Raja Dewa. Waktu terasa cepat bagi sebagian orang, namun melambat bagi sebagian lainnya. Aku merasa waktu paling lambat adalah menghitung Ling Yumo. 3 meter. Diameter kecil 3 meter, seperti sangkar, menjebaknya di dalamnya. Dan yang paling penting, dia tidak berani membiarkan sangkar ini hancur. Di luar topeng cahaya, wajah ganas, benturan keras berulang kali, tampaknya dapat menembus kandang ini kapan saja. Dan begitu sangkar ini rusak, hidupnya akan berakhir. Setelah Chang Gongwei pergi, dia mencoba selama sehari penuh, mencoba melarikan diri dari topeng arai cahaya suci. Tetapi dia akhirnya menemukan bahwa itu semua sia-sia, dan penutupan arai roh cahaya suci serba. Kemudian, dia melihat kedatangan Demon Rache. Pada awalnya, masih ada setan yang tersebar, tetapi segera, jumlah setan ini mulai meningkat. Di dataran yang luas, dia adalah orang yang sangat kecil dengan topeng, itu terlalu terang. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi target serangan. Pertahanan dari rai roh cahaya suci memang kuat, melawan musuh yang kuat, membuat iblis tidak mungkin bergerak maju. Tapi Ling Yumo sangat ingat bahwa gurunya yang malas mengatakan bahwa ada batas waktu untuk pemeliharaan arai roh cahaya suci. Hanya ketika kamu belajar untuk mengisi ulang sendiri kamu dapat tetap aman. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak ingin mati, tapi guru malas yang tidak bisa diandalkan membiarkan dia mematahkan tenggorokannya dan tidak pernah muncul lagi. Dia hanya bisa mencoba untuk mulai berlatih sesuai dengan latihan yang ditinggalkan oleh guru, dan mulai merasakan misteri elemen cahaya. Setelah dia benar-benar mulai berkultivasi, dia memiliki perasaan yang aneh. Dalam susunan roh cahaya suci ini, elemen cahayanya sangat kaya. Ketika dia memasuki keadaan meditasi untuk pertama kalinya, dia sepertinya merasa ada banyak titik cahaya keemasan di segala arah darinya, mereka bersorak dan melompat ke tubuhnya, atau mengelilinginya. Dia sepertinya tidak melakukan apa-apa, titik-titik cahaya hangat ini mengalir ke tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya, yang juga memungkinkan dia untuk merasakan keberadaan lebih banyak titik cahaya. Hangat dan nyaman, ini adalah perasaan kultivasi. Segera, dia memasuki meditasi yang dalam. Perasaan dari latihan ini sangat bagus, seperti berendam di air hangat, ikuti saja latihan untuk memandu elemen ringan, dan elemen ringan di tubuhnya akan meningkat secara alami, yang juga membuatnya merasa lebih hangat. Kekuatan cahaya menembus tubuhnya sedikit demi sedikit, mengubah tubuhnya. Ini adalah kekuatan garis keturunan putra cahaya. Kamu tahu, Zhang Gongwei dulunya adalah anak yang malas. Alasan mengapa dia bisa menjadi dewa tertinggi, Wang, adalah karena, di dunianya,
dia memiliki garis keturunan unik dari putra cahaya, dan dia memiliki kemampuan supranatural terhadap cahaya. Afinitas kuat, afinitas dengan alam, dan fusi dengan cahaya. Selama ada cahaya, itu adalah ranah putra cahaya. Perasaan menyegarkan ini tidak berlangsung lama, dan rasa krisis yang agak aneh membangunkan Ling Yumo dengan patuh dari meditasi. Ketika dia membuka matanya, yang dia lihat adalah cakar tajam yang sudah ada di depannya. Itu benar, cakar setan. Solen 4.5 chapter 24 mengetahui ketakutan adalah kekuatan. Pada saat ini, arai roh cahaya suci dikelilingi oleh iblis, dan cahaya pada arai roh cahaya suci telah menjadi redup, dan tampaknya dapat menghilang kapan saja. Cakar tajam itu, yang telah menembus arai roh cahaya suci, bergerak maju sedikit demi sedikit, dan akan menangkap wajahnya. Melihat riak halo yang dihasilkan oleh dampak terus-menerus dari arai roh cahaya suci, dan melihat cakar yang secara bertahap mendekat, seluruh tubuh Ling Yumo berdiri tegak dalam sekejap. Dia hampir menggosok pantatnya dan bergerak mundur, mencapai tepi arai cahaya suci, beberapa menit dari cakarnya yang tajam. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia sangat cemas sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan rasa takut yang kuat membuatnya bingung. Jika arai roh cahaya suci dilanggar, dia akan mati. Guru, kamu di mana? Namun, Gong Wei tidak berniat muncul sama sekali saat ini. Ketika orang menghadapi krisis besar, mereka sering meledak dengan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Ling Yumo menghadapi krisis hidup dan mati saat ini. Otaknya mulai berlari dengan kecepatan tinggi dalam sekejap. Sebelumnya, dia telah berlatih dengan elemen ringan, dan seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Pada saat ini, gelombang kehangatan melonjak, menenangkan suasana hatinya yang bergejolak. Arai cahaya suci, hanya arai cahaya suci yang bisa melindungi dirimu sendiri. Ya, arai cahaya suci. Dia buru-buru mencari ingatannya dengan putus asa, mencari informasi tentang arai roh cahaya suci dalam ingatannya. Segera, dia menemukannya. Tidak sulit bagiku untuk mengetahui pengetahuan yang telah berakar dalam ingatannya. Arai roh cahaya suci sebenarnya adalah arai cahaya, tetapi dibagi menjadi beberapa level. Ketika roh cahaya turun, semakin banyak rumit itu. Jika kamu ingin melemparkan arai roh cahaya suci, kamu harus menguasai setiap simpul dari seluruh arai, dan dalam sekejap elemen cahaya, menggambarkan lingkaran sihir, dan kemudian menyuntikkan elemen cahaya untuk membentuk arai keajaiban. Mantra terlarang yang dilemparkan oleh Guru Gong Wei secara alami tidak dalam pertimbangannya. Sekarang dia hanya perlu menguji bagaimana menjaga formasi roh cahaya suci di depannya. Menyuntikkan elemen cahaya ke dalam node, dan menyuntikkan setiap node pada waktu yang sama. Namun, bagaimana elemen cahaya dapat menghasilkan 7? Dia dapat yakin bahwa dia harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen cahaya sekarang, tetapi bagaimana cara mengeluarkan elemen cahaya telah menjadi masalah, dan dia tidak akan melakukannya. Mencari memori lagi, dia segera menemukannya, mantra yang dibutuhkan. Elemen cahaya yang hebat, tolong dengarkan permintaanku dan lakukan sesukamu, gumamnya. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul, dan bintik-bintik cahaya yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul di sekitar tubuhnya. Dalam persepsinya, elemen cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, dan sejumlah besar elemen cahaya terkondensasi bersama, dan titik cahaya semacam ini yang terlihat dengan mata telanjang akan muncul. Yang lebih aneh lagi adalah ketika titik cahaya itu muncul, cakar tajam dari ras iblis yang telah memasuki arai roh cahaya suci segera bersentuhan dengan titik cahaya itu, dan awan asap biru muncul. Setan itu menjerit dan menarik tangannya kembali dengan paksa. Apakah ini bekerja? Ling Yumo berkedip, dan buru-buru mengarahkan elemen cahaya kental ini untuk disuntikkan ke setiap simpul dari arai roh cahaya suci yang baru saja dipelajari. Dalam masa krisis hidup dan mati seperti itu, ingatannya sangat baik. Ada total 18 node dalam arai roh cahaya suci utama ini, yang semuanya muncul di benaknya dengan sangat jelas. Di antara suhu, elemen cahaya disuntikkan ke 18 titik cahaya ini secara bersamaan. Seluruh arai roh cahaya suci membuat sedikit gumaman, dan topeng cahaya yang awalnya redup tampaknya telah menjadi padat, dan bahkan lubang yang rusak itu langsung disegel oleh elemen cahaya. Dampak dari iblis masih berlanjut, tetapi dalam persepsi, arai roh cahaya suci telah menjadi jauh lebih stabil dari sebelumnya. Rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menyelimuti hatinya. Ling Yumo menghela nafas panjang. Namun, dengan injeksi elemen cahaya yang terus-menerus,
Ling Yumo segera menemukan bahwa tubuhnya memiliki perasaan yang mirip dengan kekosongan, dan pikirannya sedikit pusing. Apakah ini pertanda konsumsi mana yang berlebihan? Apa yang harus dilakukan? Pemulihan meditasi. Demi hidupnya, dia tidak berani ragu, dan buru-buru bermeditasi lagi. Kali ini, dia akan jauh lebih mendesak dan serius dari sebelumnya, mengerahkan sepenuhnya kekuatan spiritualnya, menyerap elemen cahaya di udara, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Ketika dia memasuki keadaan meditasi lagi, sesosok diam-diam muncul di sampingnya. Bukankah itu Raja Dewa Cahaya Chang Gongwei? Melihat Ling Yumo yang sedang bermeditasi dengan serius, Chang Gongwei mau tidak mau menunjukkan senyum di wajahnya. Stres adalah kekuatan pendorong. Orang dahulu jujur tidak menipuku. Terkadang takut mate belum tentu hal yang buruk. Takut mate pertama membuktikan bahwa anak ini sebenarnya cukup pintar. Seperti kata pepatah, kebodohan itu berani, dan orang bodoh itu tak kenal takut. Ketakutan, pada kenyataannya, adalah manifestasi dari kecerdasan. Terkadang Konfusianisme tidak selalu merupakan istilah yang merendahkan, setidaknya menurut pandangan Chang Gongwei. Tentu saja, kebijaksanaan para pengecut perlu dipaksakan untuk ditampilkan dengan lebih baik. Dengan gelombang besar dari Gongwei, iblis di luar area spiritual cahaya suci tiba-tiba berubah menjadi kelompok baru. Mereka lebih tinggi dan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan dampaknya pada area spiritual cahaya suci bahkan lebih ganas. Tetapi pada saat yang sama, elemen cahaya dalam warna hijau muda ini juga menjadi lebih kaya dengan kedatangan Raja Dewa Cahayanya. Pusaran kehidupan terus mengembun, dan ada lebih banyak energi kehidupan. Ketika pusaran kehidupan di dada Dai Ying menyerap lebih dari setengah energi kehidupan di dalam tubuh, pusaran itu secara mengejutkan stabil, dan ruang baca akan menarik beberapa energi kehidupan ke dalamnya dengan sendirinya. Memang ada energi kehidupan yang sangat besar di Danau Dewa Laut. Energi kehidupan ini melebur ke dalam tubuh manusia dalam proses yang tidak bisa didaftar, sehingga energi kehidupan Dai Ying meningkat setiap menit dan setiap detik. Seng Seng Jue adalah latihan terbaik untuk menumbuhkan vitalitas, menyaring, memadatkan, meningkatkan, dan menggabungkan energi yang diserap dari Danau Dewa Laut, sehingga memiliki karakteristik kehidupan tanpa akhir. Kekuatan jiwa di tubuh Dai Ying dipengaruhi oleh energi kehidupan, dan juga meningkat secara halus, dan keduanya tidak pernah bentrok lagi. Dua pusaran itu jelas dibedakan. Tentu saja, kedua energi itu juga tidak kompatibel satu sama lain. Hanya memiliki rute yang tumpang tindih dalam proses operasi. Meskipun mereka masih akan saling menghalangi, karena sumber yang berbeda, mereka tidak akan menyebabkan kerusuhan dan menyebabkan orang terbakar sihir. Namun, saat vitalitasnya terus meningkat, Dai Ying secara bertahap merasakan berat tubuhnya. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan berapa lama dia telah berkultivasi. Kedua energi meningkat, dan mereka berjalan berdampingan di meridian yang sama, dan mereka mulai saling menekan lagi. Jika ini terus berlanjut, kerusuhan akan datang lagi. Meskipun dantian tengah di dada dan dantian bawah di perut bagian bawah masing-masing memadatkan banyak kekuatan hidup dan kekuatan jiwa Suan Tiangong, ini bukan cara untuk mengintegrasikan kedua kemampuan tersebut. Hal ini diperlukan untuk membuat mereka benar-benar berintegrasi. Bagaimana caranya membuat mereka berkomunikasi satu sama lain? Bagaimana dengan transformasi? Tepat ketika emosi Dai Ying mulai tampak sedikit kesal, sebuah suara lembut terdengar di benaknya. Hidup terletak pada penciptaan. Apakah itu Suan Tiangong atau Seng Seng Jue? Mereka semua berasal dari kekuatan penciptaan, jadi mereka masih memiliki tujuan yang sama. Kamu bersiap, dan aku akan membimbingmu untuk membuka jembatan antara surga dan bumi, sehingga kedua dantian dapat berkomunikasi. Kamu merasakan proses transformasi mereka. Mendengar suara ini, Dai Ying merasa yakin di hatinya, memeluk hatinya, dan memusatkan pikirannya. Kekuatan hidup yang lembut perlahan meleleh ke dalam tubuhnya, yang segera membuat tubuhnya yang agak tegang banyak meregang. Detik berikutnya, Dai Ying hanya merasa bahwa di sepanjang sisi tulang belakangnya, dua garis meridian yang awalnya ilusi menjadi jelas. Energi kehidupan di tubuhnya mulai mengalir ke meridian kiri dari atas ke bawah, sementara kekuatan jiwa Suan Tiangong di dantian mengalir ke atas dari bawah ke meridian kanan.